Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eva Ramadan, NIM 1904153, jurusan S1 Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel dan struktur bakteri. Baiklah, inilah contoh bentuk-bentuk dari bakteri. Selanjutnya yang akan kita bahas, apa itu sel dan bakteri. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sedangkan bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri merupakan organisme mikroskopik. Hal ini menyebabkan organisme ini sangat sulit untuk dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Selanjutnya untuk ciri-ciri bakteri. 1. Uniseluler. 2. Soliter atau koloni. 3. Ukuran lebih besar daripada virus. Panjang bakteri umumnya berkisar 0,5 sampai 5 mikron, sedangkan diameternya berkisar 0,1 sampai 0,2 mikron. 4. Dilihat menggunakan mikroskop. 5. Sebagian besar heterotrop. 6. Berkembang biak dengan aseksual dan seksual. 7. Pada kondisi yang tidak menguntungkan membentuk endospora. Selanjutnya bisa kita lihat struktur dari bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Untuk struktur luar, terdapat dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan pili. Sedangkan untuk struktur dalam, terdapat sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas struktur tubuh bakteri. 1. Lapisan lendir atau kapsul adalah untuk melindungi terhadap kekeringan sebagai gudang makanan dan melindungi diri dari serangan sel inang. Sedangkan dinding sel adalah peptidoglikan atau gula tambah protein atau asam amino, berfungsi untuk memberi proteksi, memberi bentuk yang selalu tetap. Membran sel untuk bahannya lipoprotein, fungsinya untuk mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya. Untuk flagella atau bisa disebut dengan bulu cambuk, untuk mendukung mobilitas. Untuk pili menjadi saluran pada konjugasi atau mampu menyuntikkan sebagai DNA ke sel lain. Sedangkan untuk sitoplasma sebagai tempat organel dan berlangsungnya reaksi kimia dalam sel. Selanjutnya, mesosom. Mesosom lipatan ke dalam dari membran sel berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau penyedia energi. Untuk ribosom, untuk sintesa protein. DNA, sedangkan DNA pembawa sifat genetik. Untuk plasmid, DNA non-kromosom berbentuk sirkuler. Baiklah, untuk selanjutnya bentuk dari bakteri. Cocus atau bulat. Bentuk-bentuk cocus seperti monocus atau sel bakteri kokus tunggal, contohnya monocus gonorrhoeae. 2. Diplocus, dua sel bakteri kokus berdempetan, contohnya Diplocus pneumoniae. 3. Streptococcus, lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai, contohnya Streptococcus lectis. 4. Staphylococcus, lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur, contohnya Staphylococcus
aureus. Selanjutnya 5 Tetracoccus. 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 4. Contohnya Deinococcus radiodorans. Selanjutnya 6 Sarcina. 8 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk kubus. Contohnya Sarcina sp. Selanjutnya bentuk bacil atau batang. Monobacillus atau sel bakteri asil tunggal, contohnya Escherichia coli. Selanjutnya Diplobacilli, 2 sel bakteri asil berdempetan. Streptobacilli, sel bakteri asil berdempetan membentuk rantai, contohnya Streptobacillus moniformis. Selanjutnya Spirillum atau bentuk sel bergelombang, contohnya Spirillum minor. 5 Vibrio, bentuk sel seperti tanda baca koma, contohnya Vibrio koma. Selanjutnya Spiroseta, bentuk sel seperti sekrup, contohnya Treponema Polydium. Baiklah, yang kita bisa lihat di sini bentuk-bentuk bakteri yang dari tunggal dan yang ada sampai segi 4 berdempetan, yang seperti colus atau bulat. Selanjutnya kita akan membahas cara bakteri memperoleh makanan. Heterotrof, saprofit, sisa organisme yang sudah mati, pengurai, parasit organisme lain, simbiosis, mutualisme. Untuk autotrof, fototrof, bakterioklorofil atau hijau, bakteriopurpurin atau ungu, merah, kuning, kemototrof, zat kimia kompleks sederhana. Untuk kebutuhan oksigen, aerob butuh oksigen atau Bacillus subtilis. Anaerob fakultatif bisa tumbuh dalam keadaan aerob dan anaerob, atau Escherichia coli, Staphylococcus. Anaerob obligat, tidak butuh oksigen lingkungan, harus anaerob, atau Clostridium tetani. Bisa juga menyebabkan kejang otot. Untuk mikroaerofilik, lingkungan sedikit oksigen, atau Campylobacter helicobacter pylori. Selanjutnya untuk pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri, pertambahan jumlah sel atau koloni bakteri. Untuk pertumbuhan bakteri, pembelahan biner sama eksponensial 2n. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. 1. Temperatur optimum 27 sampai 30 Celcius. Untuk kelembapan tinggi sama baik. Sinar matahari instan atau menghambat sama menghambat. Nutrisi sedikit sama menghambat. Zat kimia, antibiotik, logam berat, dan senyawa-senyawa kimia tertentu sama menghambat. Selanjutnya untuk reproduksi bakteri. 1. Asexual vegetatif, pembelahan biner, setiap sel membelah menjadi 2, seperti gambar berikut ini. Dan untuk reproduksi bakteri seksual, paraseksual, rekombinasi genetik, atau DNA dibagi 3, transformasi, transduksi, dan konjugasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang transformasi, transduksi, dan konjugasi. Apa itu transformasi, transduksi, dan konjugasi? Transformasi maksudnya DNA telanjang ke dalam sel bakteri sehingga terjadi perubahan materi genetik sel bakteri.
Contohnya Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae. Contoh gambarnya, untuk transduksi, pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantara bakteriofag. Bisa kita lihat gambar berikutnya. Sedangkan konjugasi, pemindahan materi genetik secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk filisek atau struktur seperti jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan, seperti gambar berikut ini. Baiklah, inilah yang bisa saya dapat sampaikan tentang sel dan struktur bakteri. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.